Halo, selamat pagi. Semoga berkah kesehatan selalu menjadi milik kita ya, dari hari ini sampai hari-hari selanjutnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bab kedua, yaitu tentang norma-norma dalam bermasyarakat, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk mengawali materi hari ini, kita bisa lihat video berikut ini. Jelangkung, Mbak. Ya, oke, Mbak. Jelangkung, Mbak. Nah, kalau sudah tonton videonya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan aturan-aturan sosial atau norma. Jadi norma ini perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk ke pertanyaannya. Norma ini adalah aturan yang entah tertulis atau tidak yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, dalam video tersebut ada sedikit pertanyaan. Apakah dalam video tersebut ada norma yang terlaksana? Dan apakah dalam video tersebut ada norma-norma yang terlanggar atau tidak? Nah, pertanyaan ini hanyalah sebagai pembuka saja ya. Tentu untuk memancing pendapat-pendapat kita semua di sini. Oke, jadi karena pertanyaan ini mungkin belum bisa terjawab secara seluruhnya karena norma itu apa sih Pak? Saya kalau mendengarkan penjelasan segitu aja belum paham. Nah, kita lanjut saja ke PPT-nya. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ini merupakan materi bab kedua dari pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, langsung saja bisa dilihat pada gambar pembuka kita. Izinkan saya untuk mempresentasikan gambar ini ya. Nah, bisa dilihat di situ ada sekumpulan atau sekelompok demonstran mungkin ya. Tapi begitu mereka melihat ada ambulans yang mungkin itu memiliki kepentingan yang lebih urgent, nah, sekelompok orang ini karena mereka merupakan makhluk sosial yang punya pikiran yang sangat cerdas ya. Mereka bisa mengerti mana yang lebih urgent dan mana yang bisa dikeduakan, dinomorduakan, yaitu kepentingan dari ambulans ini. Ini kaitannya dengan norma. Peraturan ini atau etika ini yang memutuskan untuk membuka jalan dan sebagainya itu muncul bukan karena aturan-aturan itu tertulis atau enggak, tapi karena situasional. Di situ memang dibutuhkan untuk membuka jalan, maka harus dibuka begitu ya. Karena itu pasti nanti taruhannya dengan jiwa dan lain sebagainya. Oke, paham ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke beberapa poin yang ada dalam materi ini. Nah, dalam materi ini terdiri dari sub poin yang berjumlah 3. Pada pertemuan ini kita akan membahas sub poin yang pertama, yaitu tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat ini juga terdiri dari 3 subpoin lagi dan hanya akan kita bahas sampai 2 subpoin saja. Oke, langsung kita masuk ke subpoin dari norma yang berlaku dalam masyarakat pertama, yaitu hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Manusia dalam bermasyarakat. Manusia itu pada hakikatnya membutuhkan orang lain. Melalui interaksi, manusia bersosial satu sama lain. Nah, ini manusia dalam bermasyarakat ya. Manusia dalam bermasyarakat itu dalam kehidupan membutuhkan orang lain, bahkan mungkin membutuhkan makhluk lain. Begitu ya. Kemudian manusia menurut filsuf, yaitu menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Apa sih zoon politikon itu? Zoon politikon berarti manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul
dan berkumpul dengan sesamanya. Oleh karena keinginan tersebut, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, mungkin manusia sebagai individu itu punya keinginan untuk mungkin punya pemikiran bahwa mereka bisa hidup sendiri. Tapi manusia dalam konteksnya makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan bantuan orang lain. Mereka membutuhkan teman untuk bercerita dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kelompok manusia pasti akan muncul permasalahan-permasalahan, konflik-konflik. Kenapa demikian? Dalam satu kelompok itu bukan 100% ada kesamaan di dalamnya. Cuman mungkin dalam satu kelompok itu berkumpul karena ada kesesuaian dalam hal pemikiran. Tapi akan ada perbedaan dalam hal-hal tertentu. Nah, perbedaan ini yang mungkin nanti akan menimbulkan banyak konflik. Untuk menyelesaikan hal tersebut maka dibutuhkan suatu aturan, tapi bisa tertulis ataupun tidak, begitu ya. Kemudian kita masuk. Nah, masih sama ya poinnya. Norma yang berlaku dalam masyarakat juga. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, jadi sekelompok masyarakat ini menjunjung tinggi nilai-nilai. Kemudian nilai-nilai itu yang nantinya akan dianut oleh kelompok tersebut. Jadi di daerah atau di dalam kelompok tersebut mungkin ada norma A yang berlaku. Tapi nilai-nilai A atau norma-norma A ini belum tentu bisa berlaku di kelompok lain. Semisal di Batu Aji muncul peraturan new normal dan lain sebagainya. Karena mungkin orang-orang Batu Aji bisa mengontrol pergaulannya. Mungkin. Kemudian belum tentu new normal ini bisa berlaku di Bengkong dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena orang-orang di Batu Aji akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang di daerah lain. Meskipun itu masih satu pulau. Paham ya maksudnya sampai sini? Kalau begitu kita lanjut. Next slide. Macam-macam norma. Macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Macam-macam norma dalam konteks ini adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Di sini konteksnya adalah ketuhanan ya, spiritual. Jadi norma-norma di sini adalah peraturan spiritual yang muncul dari suatu agama, begitu. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Jadi di sini adalah tentang hati nurani atau perasaan, menjaga perasaan orang lain dan sebagainya. Seperti kalau ada yang sedang mengalami kesulitan atau musibah atau ditinggal meninggal oleh keluarganya, kita pasti akan berbelasungkawa, bukan berbahagia, berpesta-pesta di dekat orang yang sedang meninggal. Enggak, itu tentang perasaan ya, kesusilaan tadi gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian lanjut ke norma yang keempat, macam-macam norma yang ketiga maksudnya ya. Macam-macam norma yang ketiga. Ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama, kebiasaan dalam masyarakat. Nah, contohnya ini adalah kesopanan dari orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Kesopanan antara siswa dengan murid ataupun siswa dengan guru. Ataupun sebaliknya guru dengan siswa. Semisal guru sedang mempresentasikan kesopanannya, kalian siswa harus mendengarkan dengan seksama dan memahami. Kemudian tidak boleh kalau sedang mempresentasikan share screen dicoret-coret, itu
tidak sopan namanya ya. Dan kalau orang-orang siswa-siswa yang sopan biasanya dia akan menghargai gurunya dengan memperhatikan yang teliti, kemudian tidak bising, kemudian tidak coret-coret, tidak mencuri-curi waktu untuk makan dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian ada macam-macam norma atau norma kesopanan. Maksudnya di sini adalah norma hukum ya, bukan norma kesopanan. Ada sedikit typo di sana. Norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Norma di sini maksudnya adalah norma yang baku, resmi atau formal. Kenapa bisa disebut formal? Karena yang membuat ini adalah negara. Jadi seluruh anggota negara mau di daerah Batam, mau di daerah Jawa, mau di daerah Medan, Sumatera, bahkan sampai Papua harus mengikuti aturan atau norma ini. Karena pulau-pulau tersebut merupakan wilayah dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, hari ini cukup sampai di sini kita mempelajari materi. Kita lanjutkan pertemuan atau materinya lagi di minggu depan. Dan untuk tugasnya apabila nanti Mister memberikan tugas, silahkan dikerjakan ya. Ikuti instruksinya saja. Apabila tugasnya suruh kumpulkan di Google Classroom, maka kumpulkan Google Classroom gitu ya. Oke, akhir kata Mr. Airi, selamat siang, jaga kesehatan masing-masing.